Allah menciptakan kita tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di grup WhatsApp ya, Pak kebetulan mengirimkan video yang menerangkan tentang kita tidak pernah diperintahkan Allah untuk bekerja. Dan kita diperintahkan Allah itu hanya untuk beribadah. Maka oleh karena itu, apapun pekerjaan kita, apapun status sosial kita, sebanyak apapun harta kita, dan bahkan mungkin semiskin apapun kita jangan pernah lupa atau lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaul Umat karangan Imam An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat kelak, Allah akan berhujjah menjadikan 4 orang nabi sebagai alasan untuk menghakimi 4 golongan manusia. Jadi nanti ada 4 golongan manusia itu akan menghadap kepada Allah. Mereka memohon untuk dimaafkan, mereka memohon untuk diampuni atas apa yang telah mereka lakukan di sewaktu mereka masih di dunia. 4 golongan itu yang pertama adalah golongan orang-orang kaya, golongan pejabat-pejabat atau orang yang berkuasa atau pengusaha-pengusaha. Jadi mereka menghadap kepada Allah, ya Allah ampuni kami, ya. Kira-kira mereka menghadap kepada Allah, kemudian Allah bertanya, ada apa dengan kalian? Kami adalah orang-orang kaya, penguasa dulu, tapi kami tidak beribadah kepadamu. Dan Allah kembali bertanya, kenapa kalian tidak beribadah? Ya, karena kami adalah orang kaya, kami sibuk. Saking sibuknya kami tidak sempat beribadah kepadamu. Maka Allah katakan Nabi Sulaiman. Kalian tahu Nabi Sulaiman tidak ada lagi penguasa yang lebih hebat dari Sulaiman. Dia bukan hanya penguasa atau raja di kalangan manusia, bahkan ia raja di kalangan jin dan di kalangan hewan serta binatang. Tapi dia tetap beribadah kepadamu. Maka Allah tidak mengampuni mereka dan Allah menyuruh mereka pergilah kalian. Maka mereka menangis sambil duduk jari. Kemudian datang golongan yang kedua. Golongan kedua ini yaitu orang yang sakit. Ya, ada yang sakit gigi, ada yang sakit kepala, ada yang encok, ada yang sakit diabetes. Ya, mereka menghadap kepada Allah, berbondong-bondong mereka menghadap kepada Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ada apa dengan kalian? Kami dulu waktu dunia tidak beribadah karena kami dulu sakit gigi, macam-macam segala macam. Mereka jelaskan alasan mereka karena sakitnya tidak kuat ibadah. Lalu Allah datangkan Nabi Ayub. Kalian tahu Nabi Ayub kata Allah, dia adalah tidak ada penyakit yang melebihi daripada penyakitnya. Begitu lama ia menderita penyakit yang tidak pernah diciptakan Allah penyakit separah Nabi Ayub. Dan dia kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, tapi dia tetap dapat beribadah kepada. Maka mereka pun diusir oleh Allah, tidak diterima alasan mereka tadi. Yang sakit gigi alasan tidak sembahyang, yang sakit pinggang alasan tidak diterima Allah, karena Allah sudah menunjukkan ada nabi yang lebih parah penyakitnya tapi bisa beribadah kepada Allah. Mereka pun pergi dengan menangis sambil duduk jari. Kemudian datang lagi golongan yang ketiga, berbondong-bondong mereka ini dari kalangan orang-orang yang pekerja, buruh, karyawan dan lain sebagainya. Mereka pun mengadu meminta kepada Allah, ya Allah maafkan kami waktu di dunia dulu enggak beribadah kepadamu karena kami sibuk bekerja, kami sibuk ngurusin atasan kami sibuk ngurusin perusahaan-perusahaan majikan kami. Kata Allah, datangkan Nabi Yusuf. Kalian tahu Nabi Yusuf adalah budak di suatu kerajaan di Mesir. Dia adalah pesuruh. Ya, dia adalah kalau kita sekarang ini adalah pembantu di kerajaan. Begitu dia sibuk ngurusi kerajaan itu, tetapi dia masih bisa beribadah kepada Allah. Dan golongan ini pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sambil beribadah. Kemudian yang golongan yang keempat, golongan yang keempat ini juga berbondong-bondong datang kepada Allah, yaitu dari kalangan orang-orang miskin. Mereka mengaku tidak sempat beribadah karena sibuk bekerja, sibuk mencari sesuap nasi, sibuk mencari rezeki. Nabi siapa yang Allah datangkan? Allah datangkan Nabi Isa. Ya, kalian tahu Nabi Isa adalah orang yang paling miskin. Jangankan memiliki harta benda, keluarga dia tidak punya. Ya, harta benda jauh, pakaian pun hanya satu-satunya di badan. Ya, kering cuci, pakai kering cuci. Ya, tidak ada yang lebih miskin dari Nabi Isa, tetapi dia bisa beribadah dengan baik kepada. Maka orang-orang miskin yang mengadu karena alasan dia miskin tidak beribadah kepada Allah, mereka pun menangis, menyesal dan sampai titik jari. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Ini
menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun pekerjaan kita, maka jangan sampai kita lalai untuk beribadah kepada Allah, terutama ibadah sholat. Maka jamaah seperti yang disampaikan dalam video kemarin, tetapi yang di grup WhatsApp itu menjelaskan bahwa memang semua yang kita lakukan kalau dasarnya ibadah kepada Allah, maka insya Allah tidak ada masalah. Tidak akan ada kesulitan, karena setiap yang kita lakukan sebagai pemimpin dia beribadah, sebagai pedagang dia ibadah, sebagai pegawai dia lakukan niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ibadah ini bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Setiap yang kita lakukan yang tidak dilarang oleh Allah itu bisa kita jadikan sebagai ibadah. Maka kita bersosial juga, kita bergaul, bermuamalah pun itu bisa menjadi ibadah kalau niat kita betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah, mudah-mudahan kita selalu dikuatkan Allah hati kita dan disadarkan bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu insya Allah kita bisa dijadikan sebagai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala.